Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo pemirsa dan pendengar, senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas. Serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah implementasi PPKM Jawa Bali, kesiapan pemerintah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa dan pendengar, sejak awal pandemi, Pulau Jawa dan Bali menjadi kontributor terbesar peningkatan kasus COVID-19 dan penambahan kasus-kasus positif mingguan di tingkat nasional. Pertanggal 3 Januari 2021, sebesar 65% dari total kasus positif COVID-19 berada di Pulau Jawa dan Bali. Demikian halnya dengan kasus aktif, 67% dari total kasus aktif yang ada di tingkat nasional berada di kedua pulau ini. Karena itu, atas arahan Presiden Jokowi, pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Lantas bagaimana kesiapan pemerintah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM? Telah tersambung dengan kami melalui video conference narasumber kita pada sore ini. Yang pertama, Dr. Insinyur Iwayan Koster MM selaku Gubernur Provinsi Bali. Selamat sore Pak Wayan. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan narasumber kedua kita sore ini adalah Dr. Haji Emil Elestianto Dardak Bibas MSc selaku Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Mas Emil. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sehat ya? Sama-sama ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan narasumber ketiga kita sore ini adalah Dr. Insinyur Hajah RD Dewi Sartika MSI selaku Asisten Daerah 1 Pemprov Jawa Barat dan juga pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore. Selamat sore. Sehat ya Bu Dewi ya? Insya Allah, amin. Insya Allah, terima kasih sudah bergabung. Dan pemirsa serta pendengar, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi. Dan talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Dan langsung saja kita mulai dialog sore ini, mungkin saya ke Jawa Timur terlebih dahulu. Mas Emil, ini Jawa Timur kami hampir selalu berada di posisi 10 besar daerah dengan penambahan kasus tertinggi ya Mas Emil. Sebetulnya sejauh ini apa kendala dan juga tantangannya? Kendala yang tidak bisa dirubah adalah bahwa kita provinsi dengan jumlah penduduk kedua terbesar di Indonesia gitu, bahwa itu adalah fakta, kepadatannya luar biasa. Kita punya luas 48.000 km persegi, tapi penduduknya 40 juta, begitu ya. Jadi tentunya ini adalah kepadatan yang sangat tinggi, tetapi tentu tidak jadi alasan untuk kita kemudian menerima begitu saja apapun angka COVID. Tentu kita harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menurunkan. Nah, pada kenyataannya sejak kita kemudian menerbitkan Perda 2/2020 dan juga Peraturan Gubernur 53/2020 yang mengatur mengenai pengenaan sanksi yang lebih memberikan efek jera, bahkan ada implikasi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan, dan juga tentunya dilakukan operasi justisi bersama dengan TNI Polri.
Itu bersamaan juga memang sebelum itu sudah mulai terkendali, tapi makin terkendali selama kurang lebih 2 bulan. Tetapi pada 19 November kita melihat kasusnya naik lagi secara signifikan, sehingga menjelang pergantian tahun, Ibu Gubernur dan segenap Forkopimda mengambil langkah yaitu memberlakukan jam malam dan meniadakan tempat-tempat wisata beroperasi, serta hotel-hotel yang biasanya ramai menjelang pergantian tahun menerapkan screening kesehatan, termasuk tes kepada yang akan tinggal di sana. Jadi ini langkah yang dilakukan sebenarnya sejauh ini untuk bisa mengurangi aktivitas yang rawan terjadi penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan diterapkan tanpa kecuali di seluruh sektor. Baik, Mas Emil, ini kan sejak Maret masing-masing daerah memang sudah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ya Mas ya. Nah, apa sebetulnya perbedaan pembatasan ini dengan mungkin kebijakan yang sebelumnya yang pernah dilakukan Pemprov Jatim? Baik, tentu PPKM Satgas lebih hafal, tapi pada intinya kalau dibandingkan dengan apa yang kami terapkan, kita dulu mengenal PSBB. PSBB ini memang yang dilarang itu kegiatannya. Nah, kita sedikit-sedikit mirip dengan PSBB itu pada saat menjelang akhir tahun. Jadi rezimnya ini kan adalah kita melihat apakah kita mengatur intensitasnya atau kita menutup aktivitas. Nah, menjelang pergantian tahun kami kan khawatir karena masyarakat ini minatnya, dorongannya untuk kemudian pergi berkunjung ke tempat wisata itu sangat tinggi. Sehingga kalau kita buka dengan asumsi mereka bisa menerapkan protokol, penegakannya susah, pengawasannya susah, pemantauannya susah. Nah, oleh karena itu kita anggap bahwa oke, memang ini akan ada dampak negatif terhadap ekonomi, tapi karena di momen pergantian tahun, sebelum dan sesudah ini kita bisa melihat bahwa manfaat pencegahan kesehatannya lebih besar dibandingkan mudarat ekonominya. Karena kita harus mengutamakan kesehatan terus kan sebenarnya. Betul. Nah, tetapi di PSBB sebenarnya waktu itu yang kita terapkan sekitar 3 kali masa PSBB itu 3 kali, jadi 2 kali perpanjangan. Itu menjelang Lebaran juga, sekitar Lebaran, itu PSBB ini memang aktivitas diadakan. Jadi kantor tidak beroperasi sama sekali, kecuali sektor-sektor yang disebut secara spesifik di dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Pusat perbelanjaan juga hanya boleh buka, toko-toko yang memang dikatakan boleh buka. Makan di tempat sama sekali tidak boleh. Kendaraan bermotor juga tidak boleh mengangkut penumpang. Ya, dan masih ada lagi batasan-batasan yang sangat berbeda, bukan batasan bahkan larangan, begitu. Nah, sedangkan di dalam PPKM ini mirip dengan protokol kesehatan kita sebenarnya. Kita sudah menerapkan bahwa physical distancing di berbagai tempat. Rumah makan dine-in kapasitinya harus paling tidak 50%. Kemudian perkantoran juga harus menerapkan physical distancing. Nah, namun demikian di dalam pembatasan kegiatan masyarakat, pusat perbelanjaan ini boleh buka tetapi maksimal jam 7. Kemudian makan di tempat ini bukan 50% tapi 25%. Nah, ini adalah contoh pembedaan yang diterapkan di dalam PPKM dibandingkan dengan protokol kesehatan yang kami atur dalam Peraturan Daerah 2/2020 dan Peraturan Gubernur 53/2020. Baik, jadi ini semua memang ada payung hukumnya untuk mendukung law enforcement-nya ya Mas Emil ya. Oke, terima kasih Mas Emil. Sekarang kita nyebrang sedikit ke Bali dengan Pak Wayan Koster. Pak Wayan, selamat sore. Bagaimana Pak Wayan kondisi di Bali hingga hari ini? Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali itu sebenarnya relatif baik, terkendali. Pertama, dari sisi munculnya kasus baru, itu memang pada akhir tahun ini, karena ada libur Hari Raya Natal dan menyambut tahun baru, banyak wisatawan datang ke Bali. Dihitung dari tanggal 17 Desember sampai tanggal 5 Januari yang lalu, itu jumlah wisatawan domestik yang ke Bali mencapai 400.000. Meskipun sebenarnya sudah diberlakukan syarat yang cukup ketat untuk transportasi udara harus menggunakan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR. Dan kalau lewat laut dan udara, laut dan darat menggunakan rapid test antigen harus negatif. Dengan syarat seketat itu berkunjung ke Bali masih besar 400.000 lebih.
gitu. Nah, saya sudah memperhitungkan dari awal kemungkinan akan nambah begitu para wisatawan ini balik ke daerahnya, gitu, ke masing-masing daerahnya. Terjadi peningkatan, tapi tidak banyak sebenarnya. Rata-rata itu kira dalam 1 minggu ini 30-an orang per hari kasus baru. Jadi nggak banyak. Kemudian tingkat kesembuhannya masih cukup tinggi, 90% lebih. Dan yang meninggal itu sangat terkendali. Rata-rata di bawah 5 orang per hari. Jadi pelayanan kesehatan di rumah sakit itu cukup baik. Jadi sebenarnya kalau dikatakan Bali ini berkontribusi banyak terhadap penambahan kasus secara nasional, sebenarnya sih saya menilai kurang pas gitu, karena Bali itu di posisi kalau kumulatifnya di bawah 10 di peringkat 10 di peringkat 11 di bawah 10 gitu dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Jadi rasanya kurang pas kalau dikatakan Bali itu menjadi kontribusi kasus barunya itu banyak gitu. Tapi apa-apa, ini soal data. Yang kedua adalah kami sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi penambahan kasus ini dan juga penanganan COVID-19 akibat penambahan kasus baru ini. Khususnya selesai tutup tahun, jadi sudah meningkat, maka kami mengintensifkan penanganan COVID-19 baik di tempat-tempat umum, objek wisata, kemudian juga di rumah sakit penanganannya dengan lebih baik. Lantas keluar instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 yang memberikan ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat dan khususnya di Kota Denpasar Kabupaten Badung diberlakukan pembatasan yang dikategorikan PSBB. Nah, sebenarnya selama pandemi COVID-19 di Bali muncul dari bulan Maret sampai saat ini, Bali belum pernah menerapkan PSBB. Karena itu saya menyampaikan kepada Bapak Menko Perekonomian, mohon untuk Bali jangan memakai istilah PSBB karena kami tidak pernah memberlakukan PSBB. Yang kami lakukan adalah melakukan pembatasan berbasis wilayah yang wilayah itu terjadi banyak kasus atau ada risiko tinggi dalam penularan COVID-19 berbasis desa. Artinya secara mikro ya Pak ya? Memetakan per desa sehingga menjadi sangat mudah mengontrolnya dan hasilnya sudah sangat baik selama ini. Jadi tidak membatasi dalam satu wilayah kabupaten atau kota, tapi masuk ke peta desa, itu basis desa. Nah, karena itu menindaklanjuti instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri, kami sudah rapat koordinasi dengan Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, kemudian jajaran pemerintah provinsi dan Bupati Wali Kota Sebali tadi pagi sampai siang juga dengan Bapak Menko Maritim Rakor. Kemudian kami sudah menyepakati ketentuan untuk pembatasan kegiatan masyarakat di Provinsi Bali dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Jadi kami di provinsi sudah mengeluarkan surat edaran, kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Kemudian kami beberapa hal melaksanakan instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri, yaitu misalnya untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang dijadikan wilayah diatur dalam instruksinya Bapak Mendagri tersebut,
kami tidak saja dua wilayah ini, kami tambah lagi yang satu jalur sebagai kawasan pariwisata. Baik. Badung, Denpasar, Klungkung, Gianyar, dan Tabanan sebagai satu wilayah yang berbatasan yang interaksi masyarakatnya cukup tinggi karena aktivitas pariwisata. Jadi bisa dikatakan wilayah tersebut high risk ya. Dari 2 kabupaten menjadi 5 itu. Tetapi kami tidak sepenuhnya mengikuti poin-poin dari ketentuan yang diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Misalnya untuk perkantoran di instruksi Mendagri itu 75% itu work from home, kerja dari rumah. Baik. Gitu. Di 25% saja di kantor. Kami untuk di kantor 50%. Tapi untuk layanan di rumah sakit itu 75%. Layanan umum itu 75% yang kaitannya layanan dasar supaya tidak terganggu layanannya. Jadi ini di berbagai sektor begitu ya Pak Wayan ya. Ya. Lantas ini Kemudian jam berhubungan- malamnya untuk mal, pasar swalayan dan restoran itu dibatasi sampai jam 7 malam. Kami jadikan batasan maksimum itu jam 21. Dan, karena kan kalau jam 7 kan orang baru keluar dari kantor terus belum sempat ngapa-ngapain terus nggak bisa, jadi restoran di Bali bisa mati dia. Iya, Pak Wayan ini berhubung kita sudah terhubung juga dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil. Ini mungkin kita bisa berbicara mengenai pengaturan mobilitas penduduk antar wilayah, terutama Bali dan Jawa Timur. Ini kan wilayah sangat berdekatan, hanya dibatasi oleh selat, Ketapang, Gili Manuk pun bisa saling menyeberang ini. Mungkin bagaimana pengaturan mobilitas antar pulau ini, Pak? Jadi kami memperlakukan pembatasan bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Waktu akhir tahun itu lewat udara harus swab berbasis PCR. Kalau yang darat laut pakai rapid test antigen. Sekarang dengan surat edaran yang baru kami berlakukan sama. Darat, laut, dan udara memakai syarat surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen. Jadi berlaku untuk transportasi udara maupun darat dan laut. Jadi Pak Wagub Jawa Timur mohon izin untuk masuk Bali itu harus menggunakan minimum rapid test antigen. Baik, mungkin kita bisa Untuk tanya juga yang respon dari Mas transportasi Emil selaku Wagub Jatim. Siap, saya sudah pernah masuk wilayah beliau, memang tes dulu waktu itu. Jadi, tapi komunikasi kami cukup baik sama Pak Kadisub juga nyambung Pak Gubernur. Jadi alhamdulillah, terima kasih bahwa waktu dulu, tapi saya nggak tahu sekarang ya. Tetapi waktu itu sempat kami kan juga istilahnya bahasa Jawanya diwaduli lah, didatangi sampai ke Gerahadi oleh supir-supir yang meminta untuk seluruh rapid test di cover oleh government. Nah tentu ini tidak kemungkinan kita bisa lakukan, tapi setelah komunikasi ternyata ada spesifik policy, ada yang disebut ulang-alik. Jadi mereka yang kendaraan itu masuk Bali rutin untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan pokok itu bolak-balik, itu ada kebijakan khusus dari Pak Gubernur. Saya rasa hal-hal seperti ini tentu akan kita bicarakan dengan seksama antara Kadisub dengan Kadishub. Jadi untuk yang sekarang mungkin perlu disepakati lagi, tapi sudah ada presiden yang baik, komunikasi yang luar biasa antara tim Pak Gubernur dengan Bu Kofifa. Baik, utamanya ini mungkin ada beberapa kendaraan yang harus memobilisasikan kebutuhan pokok ya, ini termasuk dengan sektor esensial ya Mas Emil? Ya mungkin seperti itu waktu itu, tapi untuk yang sekarang kami akan pastikan lagi, pasti sudah ada pembicaraan antara kedua Kadishub di bawah tentunya arahan dari Pak Gubernur Bali juga. Baik, sejauh ini bagaimana efektivitasnya Mas? Mbak, ya? ini supaya Baik. clear, untuk rapid test antigen bagi transportasi logistik kami upayakan khusus berlaku yang 11 Januari sampai 25 Januari yang diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Kami akan bantu bantuan dari BNPB supaya tidak bayar gitu. Luar biasa. Iya. Gratis gitu. Siap Pak Gubernur. Baik, jadi Kemudian ini untuk transportasi
umum di luar logistik, misalnya pribadi-pribadi itu, kami upayakan akan bicara dengan pihak ASDP supaya biayanya disubsidi. Seperti kemarin disubsidi 100.000 sehingga rapid test antigennya di Ketapang itu cukup 150.000. Berapa? 150.000. Tadinya 250.000, agak berat. Kami bicara sama Dirut ASDP bisa disubsidi sehingga menurun jadi 160.000. Begitu juga yang berat udara. Nanti kami akan bicara dengan Angkasa Pura supaya disubsidi 100.000 lah per orang. Nah, itu untuk meringankan masyarakat. Jadi dengan demikian, walaupun ada pengaturan begini, diharapkan tidak terlalu membebani masyarakat yang apalagi Jawa dan Bali itu cukup padat arus transportasi logistiknya karena ada mengangkut bahan-bahan kebutuhan dasar masyarakat di Bali karena banyak datangnya dari Jawa gitu. Jadi kami harus membantu masyarakat jangan sampai terganggu suplai bahan-bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Iya, baik. Jadi semoga langkah ini dapat dikomunikasikan kembali ke depannya ya untuk membantu juga memutar roda perekonomian dan juga untuk meringankan beban mungkin pekerja ataupun masyarakat yang harus bepergian pulang pergi antara Jawa Timur dan Bali ini. Silakan nanti dikomunikasikan lebih lanjut. Oke, baik, dari Jawa Timur dan Bali kita bergeser ke Jawa Barat. Bu ya, halo Bu. Ya, Bu, untuk mengetahui bagaimana persiapan Provinsi Jawa Barat yang menghadapi pembatasan kegiatan masyarakat, ini apa saja yang masih menjadi tantangan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat sejauh ini? Ya, kondisi di Jawa Barat sekarang kasus terkonfirmasinya 91.131 itu per kemarin dan meningkat tambahannya 1.470 begitu. Kemudian juga tingkat kesembuhan meningkat menjadi 85%, lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia. Tingkat kematian menurun 1,32%, itu juga masih di bawah rata-rata nasional. Angka reproduksi efektif itu menurun menjadi 1,48 dan bed occupation-nya atau BER-nya adalah meningkat menjadi 78,40 dan ini di atas rata-rata Indonesia. Kemudian positive rate-nya itu adalah lebih dari 29%, berarti ini juga meningkat. Kasusnya memang kecenderungannya meningkat. Kendala yang paling utama adalah disiplin dari masyarakat. Jadi perubahan perilaku ini memang kita sudah berusaha, tetapi ternyata arusnya begitu cepat masuk ke ke rumah sakit ya, dan rata-rata yang masuk ke rumah sakit itu kita temui sudah dalam kasus gejalanya sedang sampai ke berat begitu, sehingga memang sudah tidak bisa dikembalikan ke masyarakat atau sehingga harus dirawat di rumah sakit, sehingga ini yang juga menyebabkan okupansi bednya meningkat begitu. Dan selanjutnya Mbak Egit, di Jawa Barat tentu saja dengan adanya Inpres Mendagri nomor 1 ini berbeda dengan PSBB biasa, walaupun tadi Pak Gubernur menyarankan juga kami tidak memakai kata pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tapi kita masih menyatakan PSBB. Hanya rasanya mungkin sesuai dengan apa yang diinstruksi Mendagri bahwa ada 4 indikator yang memang harus diikuti. Salah satunya adalah kabupaten-kabupaten yang sudah ada di dalam Ingubnya sendiri ya, kalau ini memang instruksi Mendagri-nya seperti ini, seperti tadi yang sudah disampaikan. Kemudian berikutnya adalah yang kriteria pembatasan sosial berskala besar, itu adalah tingkat kematiannya rata-rata nasional itu 3%. Jadi kalau kabupaten kota lebih dari 3%, kita juga ikut PSBB ini. Kemudian tingkat kesembuhan kalau kurang dari 83% dan rasio kasus aktifnya lebih besar dari 14% dan tingkat keterisian tempat tidurnya lebih besar dari 70%. Jadi kami memberlakukan kalau kemarin di dalam Ingub itu hanya kurang lebih 5 kabupaten kota, Bogor, Bekasi, kemudian juga Depok, Kota Bandung, dan ditambah dengan wilayah Bandung Raya begitu. Tetapi ternyata setelah kita hitung
kita sudah memutuskan hampir 20 kabupaten kota yang harus mengikuti PSBB sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 1 2021. Saat ini kita sedang melakukan koordinasi dengan masing-masing kepala daerah begitu, dan mudah-mudahan sebelum tanggal 11 kita sudah mengeluarkan pergubnya itu sendiri disertai dengan tindakan-tindakan yang tentu akan ada di dalam pergub, dan ini berlaku dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 25. Jadi barangkali itu kekhasan daripada kita yang sebut kita PPKM ya, walaupun kita tetap menyebutnya adalah PSBB begitu ya. Ya. Nah, Bu Dewi ini melihat kondisi seperti itu, bed occupancy rate-nya di atas rata-rata, begitu pula dengan positivity rate. Lantas bagaimana dengan ketersediaan tenaga kesehatan? Karena mungkin bed occupancy rate ini bisa ditambah, tapi tenaga kesehatan ini kan bersifat seperti human factor begitu, Bu. Ya betul, jadi beberapa kita sudah melakukan juga komunikasi, salah satunya dengan TNI yang ada di Jawa Barat. Jadi kami juga mendapatkan beberapa fasilitas dari TNI, misalnya Secapa, gedung Secapa sekarang menjadi rumah sakit darurat, dan seluruh tenaga kesehatannya diambil alih oleh TNI. Berarti dari rumah sakit yang ada di Cimahi itu sebagian besar adalah masuk ke Secapa. Kemudian alhamdulillah juga kami mendapatkan kerjasama dengan Wisma Haji milik pemerintah pusat yang ada di Bekasi. Itu juga sedang kita upayakan, dan beberapa tenaga kesehatan kami dibantu oleh BNPB. Kami juga mengucapkan terima kasih, sehingga ini juga bagian yang sedang kita upayakan, dan insya Allah kami mempunyai tambahan kurang lebih sekitar 940 tempat tidur yang SDM-nya atau tenaga kesehatannya dibantu oleh TNI, dibantu oleh BNPB, dan tentu saja dari rumah sakit terdekat, dan lainnya sedang kita usahakan. Baik, Bu Dewi, kita tahu Jawa Barat ini memiliki arus mobilisasi yang cukup tinggi, terutama dari provinsi penyangga di sekitarnya seperti Banten dan juga DKI Jakarta. Ini bagaimana koordinasi dengan wilayah sekitar seperti Provinsi Banten dan DKI Jakarta supaya kebijakan ini berjalan efektif? Ya betul Mbak Egit, jadi selama ini kita juga yang terkait dengan kebijakan DKI, jadi daerah-daerah Bodebek itu selalu kebijakannya menyesuaikan dengan DKI, jadi kita menyesuaikan dengan DKI. Kemudian tentu saja yang berbasis dengan Banten dan sebagainya kita melakukan koordinasi, dan yang juga berbatasan dengan Jawa Tengah tentu itu kita lakukan sesuai dengan hasil koordinasi yang sudah kita lakukan. Tapi poinnya adalah kita mengikuti untuk daerah Bodebek adalah mengikuti kebijakan yang ada di DKI dalam hal ini, karena banyak arus pegawai ataupun juga penduduk yang artinya rumahnya di Bekasi atau di Depok tapi kerjanya di Jakarta. Jadi ini juga tentu akan lebih efektif mengikuti kebijakan-kebijakan Provinsi DKI dalam hal ini. Baik, dari Jawa Barat saya kembali lagi ke Jawa Timur dengan Mas Emil. Mas Emil, ini arahan dari pemerintah pusat ini hanya beberapa kota yang diwajibkan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat ya atau PKM. Nah, bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri melihat ini? Apakah juga diterapkan di wilayah lain, terutama wilayah yang terhubung satu sama lain? Ya, di sini ada dua pertimbangan lagi gitu, bahwa perkantoran yang dibatasi, perkantoran dan mal ini adalah fenomena perkotaan sebenarnya. Jadi memang apa yang ada di instruksi Mendagri ini sebenarnya lebih cenderung kecuali untuk makan di tempat. Nah, itu memang ya cukup berkaitan dengan daerah-daerah di luar wilayah perkotaan. Kita mengakui bahwa penyebaran COVID-19 ini melonjak memang setelah cuti bersama di akhir Oktober tadi naik, kemudian kita kendalikan. Memang grafiknya landai tapi tinggi sekali gitu ya. Jadi belum turun angka harian itu. Nah, cuman untuk menerapkan di daerah lain kita harus pertimbangkan dua hal tadi gitu. Pertama bahwa apakah ke situ arahnya untuk mengurangi kasus. Apakah seperti tadi Pak Gubernur Bali juga menyampaikan punya pertimbangan sendiri-sendiri. Nah, cuman kami tadi sudah konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Pak Dirjen Administrasi Wilayah bahwa Surabaya, Malang Raya artinya 6 daerah itu ya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang Kabupaten, Malang Kota, Batu, dan Kota Batu itu harus menerapkan, karena dari pusat begitu pandangannya, gitu ya, harus menerapkan dengan terminologi yang sudah disebutkan di dalam instruksi Mendagri. Itu menurut Pak Dirjen. Adapun untuk daerah yang lain, ini saat ini sebenarnya mungkin baru selesai tadi Bu Gubernur berkomunikasi dengan seluruh Forkopimda, Bupati Wali Kota se-Jawa Timur. Kita ingin berdiskusi juga, gitu, bagaimana kira-kira daerah lain ingin
menerapkannya. Karena mungkin yang menjadi trigger dari kasus COVID bisa berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, kalau yang ada di instruksi Mendagri ini memang lebih condong kepada kawasan metropolis. Yang dibatasi, yaitu pusat perbelanjaan dan juga perkantoran. Tetapi bukan berarti tidak ada, tetapi tidak sedominan yang ada di kawasan metropolis. Nah, ini yang kami sedang diskusi sekarang pun, ini lagi WA dengan Bu Gubernur untuk mematangkan itu. Baik, Mas Emil, tadi kan di beberapa wilayah yang cenderung metropolis ini kan laju perekonomiannya sangat pesat. Nah, ini pasti akan berdampak baik secara sosial maupun ekonomi ya, Mas Emil. Ini antisipasinya akan seperti apa? Dampak ekonomi kita antisipasi tentu dengan pertama begini, bahwa sebenarnya bahkan dulu waktu PSBB misalnya gitu ya, banyak yang kemudian mengaitkan segala kesulitan ekonomi dengan kebijakannya. Misalnya, Pak, kami nggak bisa kerja lagi karena PSBB. Maksudnya bagaimana? Kami nggak bisa nyari kerja, Pak, gitu. Karena apa? Karena sekarang kami mau keliling untuk nyari kerja aja nggak boleh pergi. Kata siapa nggak boleh pergi? Boleh kok, gitu. Cuman aturannya begini, gitu. Kendaraan umum ini jaga jarak di dalamnya, artinya kapasitasnya setengah, misalnya gitu. Atau ada yang bilang, Pak, saya berhenti dari proyek apartemen, Pak, gitu kan? Kenapa? Ya nggak tahu, di stop aja ya. Di stopnya karena properti juga lagi stop pas lagi COVID awal-awal begitu. Jadi memang rawan terjadi pemahaman yang salah mengenai apa yang boleh dan tidak. Jadi kita pertama memberikan penjelasan sekomprehensif mungkin. Yang kedua, makanya penegakan ini juga fungsinya juga sosialisasi. Artinya operasi justisi ini akan disupport aparat TNI Polri dan juga Satpol PP. Tetapi ya tentu kita harus pikirkan logistiknya gitu. Karena tentu mereka untuk operation pasti harus ada logistiknya. Mudah-mudahan ini bisa sumbernya dari berbagai hierarki kita bisa maksimalkan. Karena kita pernah diskusi kapasitas Satpol PP provinsi itu hanya 190-an orang untuk menghandle provinsi se-Jawa Timur. Nggak mungkin Satpol PP provinsi turun, harus Satpol PP kota atau kabupaten. Gitu. Satpol PP provinsi itu kan hanya jaga lokasi-lokasi strategisnya provinsi gitu. Jadi inilah yang kemudian kita matangkan bersama dengan Forkopimda bagaimana strateginya. Kita punya presiden operasi justisi, tapi bedanya kali ini mungkin ada lebih clear seperti menerapkan jam malam. Lebih clear bagaimana melakukan penegakannya. Tidak harus ngecek satu-satu gitu. Seperti tadi Surabaya bilang selama ini tuh di X gitu mejanya, tapi kursinya masih ada. Gitu. Kenapa nggak kursinya dihilangin sekalian gitu supaya jelas gitu jaraknya kapasitas satu meja itu berapa. Ya kira-kira hal-hal seperti itu akan menjadi kearifan di tingkat lapangan, di tingkat frontliner lah gitu untuk diterapkan. Baik, memang Jawa Timur ini memiliki tantangan tersendiri ya Mas Emil ya, karena jumlah penduduknya begitu banyak dan juga wilayahnya relatif besar ya. Baik, dari Jawa Timur saya geser lagi ke Bali. Pak Wayan, ini tadi kan kita berbicara soal antisipasi dampak dari sektor sosial dan juga ekonomi. Bagaimana dengan Bali? Karena Bali sendiri kan sejauh ini memang sangat mengandalkan sektor pariwisata. Bagaimana antisipasi dampak ekonomi dan sosialnya? Idealnya pariwisata ini sudah bisa dipulihkan. Karena 52% perekonomian Bali itu kontribusinya dari pariwisata. Tetapi dalam situasi saat ini memang belum memungkinkan untuk dilakukan pemulihan karena pandemi COVID-19 di Indonesia, di luar negeri itu masih sangat dinamis. Karena itu tentu dalam konteks ini masih harus lebih mengutamakan kesehatan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 lebih tertib, lebih disiplin dan penuh tanggung jawab. Karena itu kami terus melakukan operasi terpadu bersama-sama jajaran pemerintah provinsi yaitu Satpol PP dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri melakukan operasi penegakan disiplin dan penindakan dengan denda kepada seluruh masyarakat di Bali, baik melalui pintu masuk maupun juga di tempat-tempat umum di perkantoran dan di wilayah manapun yang ada di Provinsi Bali ini. Jadi sekarang kalau melihat
tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pertama, yang memakai masker itu di Bali menurut data yang dihitung oleh BNPB, 96% masyarakat Bali ini patuh memakai masker. Tertinggi di Indonesia, kemudian kepatuhan dalam menjaga jarak dan tidak berkerumun juga tinggi sekali, 91%. Jadi sebenarnya di Bali kalau penerapan protokol kesehatannya itu bagus. Nah, hanya ada beberapa yang kurang tertib, misalnya bule itu yang masih ada di Bali susah diatur. Nah, sekarang kami akan menindak nih putusan rapat tadi, biar turis pun nggak pakai masker tidak akan diberikan masuk ke wilayah destinasi wisata dan masuk ke restoran. Jadi tidak akan diberikan pelayanan kalau tidak memakai masker. Nah, gitu keputusan kami tadi, sehingga dengan demikian akan lebih tertib. Nah, karena masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh turis asing. Kemudian juga di tempat-tempat umum kami akan melakukan pembatasan. Operasi UCC lebih komprehensif di semua wilayah, melibatkan pemerintah kabupaten kota, sehingga dengan itu akan lebih tertib. Sebenarnya kalau dari sisi itu kami sudah siap semua. Kemudian juga fasilitas kesehatan, tingkat hunian tempat tidur yang dipakai sekarang itu masih di bawah 60%, di bawah 60%. Hanya satu yang 60%, yaitu Kabupaten Badung, dan yang 70% itu adalah Kota Denpasar. Nah, itu. Jadi yang lain itu sebenarnya di bawah 60%. Jadi kami masih memiliki kapasitas yang cukup kalau ada pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Kalau karantina bagi yang OTG itu kami sudah menyiapkan hotel, jadi tidak ada masalah. Jadi dari sisi itu kami tidak ada masalah apa-apa. Dan sekarang dengan instruksi Menteri Dalam Negeri ini kami lebih gencar lagi melaksanakan penerapan protokol kesehatan di Provinsi Bali. Saya kira itu. Baik, Pak Wayan, ini selain operasi justisia mungkin yang akan digalakan di beberapa lokasi pariwisata begitu. Bagaimana masyarakat Bali khususnya yang bergerak di sektor pariwisata ini dapat menjadikan pandemi ini sebagai titik balik mungkin untuk menciptakan inovasi-inovasi di bidang pariwisata? Kalau pariwisata selama ini itu betul-betul sudah mengalami kemerosotan. Jadi zero tourism hampir sudah. Baru kemarin dalam rangka tahun baru ini wisatawan domestiknya sudah datang ke Bali. Gitu. Udah mulai ada geliatnya. Penurunan pertumbuhan kontraksinya sudah terjadi di triwulan 1, triwulan 2, tapi sudah mulai membaik di triwulan 3, membaik lagi di triwulan 4. Nah, mudah-mudahan 2021 ini mestinya baseline-nya sudah bagus. Nah, jadi kami berharap di triwulan 1 2021 tidak lagi kontraksi tapi sudah positif. Gitu. Mudah-mudahan penanganan ini akan berhasil sehingga para wisatawan domestik itu akan datang seperti biasa pada hari-hari Jumat, Sabtu, Minggu, weekend di Bali yang memang sudah begitu tinggi minatnya ke Bali, cuman karena kondisi begini belum normal seperti tahun-tahun yang lalu. Baik, tentunya dengan menerapkan atau menegakkan kembali protokol kesehatan ya Pak Wayan ya. Pak Wayan mungkin sebelum kalau itu ketat. Iya, memperketat ya Ketat, Pak Wayan. Kalau yang domestik rata-rata ketat. Nah, Baik. Yang ini yang kurang disiplin, yang turis asing. Baik. Yang masih ada di Bali. Yang datang baru kan nggak ada. Yang dulu sebelum COVID ada di Bali, dia tidak balik ke negaranya. Ada cukup banyak ribuan di Bali itu yang nggak ini. Baik. Susah Pak Wayan diatur. mungkin sebelum melanjutkan dialog kita, saya akan membacakan dulu karena ada pertanyaan dari rekan media.
Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Fitri dari IDN Times. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Wagub Jatim, Mas Emil. Mas Emil, ini Pemkot Surabaya menolak menjadi bagian PPKM dengan alasan saat ini kondisi di sana masih lebih bisa dikendalikan jika dibandingkan dengan daerah lain yang berstatus zona merah seperti Blitar, Ngawi, dan Lamongan. Lalu bagaimana dengan daerah berzona merah atau daerah dengan kasus tertinggi di Jatim seperti Tuban, Jember, dan Tulungagung mengingat daerah tersebut tidak termasuk dalam PPKM. Apa yang akan dilakukan sebagai pencegahan peningkatan kasus COVID-19 di sana? Silakan Mas Emil. Ya, kita berkaca dari pengalaman bahwa pengendalian yang paling efektif adalah yang benar-benar ownership-nya itu dimiliki oleh Bupati Wali Kota. Tadi Satpol PP, Forkopimda di tingkat kabupaten kota itu di garda terdepannya. Personilnya ada di sana gitu. Maka sebenarnya tadi ditanya Ngawi, Blitar, Lamongan, itu saya yang malah diskusi sama Pak PLT Wali Kota. Saya kasih tahu, Pak, sebenarnya zona merah 3 ini, Pak. Tapi arahan dari pemerintah pusat bahwa kota-kota metropolitan di Pulau Jawa dan juga Bali ini yang dijadikan priority gitu. Tetapi tidak menutup bahwa daerah lain tidak menerapkan. Namun demikian tadi saya sempat sampaikan kepada Mbak Egit bahwa apakah daerah lain trigger kasusnya itu gitu, apakah triggernya perkantoran ataukah triggernya itu justru yang lain gitu. Tetapi memang yang banyak itu adalah misalnya klaster makan di tempat, misalnya warung-warung kopi gitu ya, warung makan yang kadang-kadang saking tersebarnya untuk ditertibkan satu persatu tentunya challenging, agak sulit. Nah, kaitan dengan apa yang menjadi aspirasi dari Pemkot, sebagaimana kami sampaikan, sampai saat ini keputusan gubernur masih berproses menindaklanjuti hasil diskusi antara Ibu Gubernur dengan seluruh Forkopimda se-Jawa Timur, seluruh kabupaten kota. Tetapi tadi kami juga sudah menanyakan dan sudah ada statement dari Satgas bahwa perintah ini sifatnya imperatif dari pusat. Daerah yang sudah disebutkan namanya, kami juga tadi konfirmasi ke Kemendagri, itu tidak untuk dikecualikan. Ditambah bisa, dikurangi tidak bisa. Nah sekarang keputusan kami tinggal, artinya karena kami adalah jembatan dari pemerintah pusat, kita juga sudah sampaikan konsideran tersebut, tetapi kita tentunya langkah berikutnya adalah menentukan seperti tadi Jawa Barat menyampaikan apakah juga daerah-daerah lain akan menerapkan. Dan kembali lagi kepada trigger dari kasus itu berbeda antara kawasan metropolitan dengan daerah-daerah yang dominan rural atau pedesaan. Baik, itu tadi jawabannya. Jadi untuk Surabaya sendiri masih berproses ya di tingkat provinsi ya Mas Emil. Mas Emil, mungkin terakhir singkat saja ada himbauan kepada masyarakat Jawa Timur khususnya menjelang pelaksanaan PPKM atau PSBB di Provinsi Jawa Timur. Ya himbauannya kemarin juga sempat ada yang mengutipnya kurang lengkap. Saya sempat bilang warga Surabaya ini khususnya ya Surabaya Raya sebenarnya juga Gresik juga Sidoarjo itu ada sedikit rasa khawatir mendengar kata PSBB gitu karena mereka pernah melaksanakan 3 periode berturut-turut PSBB. Tetapi kemudian merasakan dampak ekonomi yang sangat signifikan, tetapi kemudian dari sisi kasusnya kok kelihatannya kayaknya belum turun gitu waktu itu. Nah ini makanya kami pertama menyampaikan waktu itu bahwa pertama terminologinya kita jangan samakan dulu, gitu bahwa ini pembatasan yang berbeda dengan apa yang pernah diterapkan dulu, gitu itu satu. Nah masalah bahwa apakah pembatasan yang baru ini disukai atau tidak disukai, disinilah juga ada peran dari pemerintah untuk melindungi masyarakatnya yang perlu kita hormati dan kita coba pahami juga sama-sama. Kami terus berkomunikasi, keputusan gubernur belum diterbitkan, begitu terbit tentu itulah yang kemudian akan menjadi acuan. Nah sebelum itu terbit, dan tadi sudah ada komunikasi dengan gubernur dengan seluruh bupati wali kota, mari kita tidak berspekulasi dulu. Baik, terima kasih Mas Emil. Saya sekarang bergeser lagi ke Jawa Barat. Bu Dewi, mungkin ada himbauan juga singkat saja bagi warga Jawa Barat berhubungan dengan kondisi yang ada di Jawa Barat ini yang positivity rate semakin naik. Ya, kami memang belum mengeluarkan Pergub, tapi sebagaimana tadi dengan Wagub dari Jawa Timur, kita sedang menyelesaikan untuk Pergub. Jadi yang jelas
ada beberapa kabupaten Bodebek yang memang terkena dengan Ingub, artinya sudah harus melakukan PSBB pada tanggal 11 sampai tanggal 25 begitu dengan tadi ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan. Kemudian juga ada seluruhnya tambahan. Jadi dari tadinya 10 menambah menjadi 20 kabupaten kota karena sehubungan dengan tadi 4 indikator yang sudah disampaikan. Kemudian tentu saja tadi setelah kita bertemu dengan Pak Luhut ya, dengan Pak Wamen Wakil Menteri dari Kesehatan, ada beberapa slogan yang tadi disampaikan adalah bagaimana kita terus disiplin terkait dengan 3M untuk jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara. Mungkin itu juga menjadi hal yang akan terus kita publikasikan ya. Selain kita disiplin dengan 3M, kemudian untuk jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara. Dan seterusnya kita juga akan melakukan pengetatan-pengetatan terkait dengan PSBB ini, dan insya Allah negara dalam hari ini hadir bersama-sama dengan aparatur yang lainnya. Mudah-mudahan kita akan cepat menurunkan angka-angka yang positive rate, dan juga tadi tujuan daripada PPKM ini bisa berhasil. Baik, semoga demikian ya Bu Dewi. Mungkin terakhir sebagai penutup, Pak Wayan, ada himbauan untuk masyarakat Bali terkait dengan pelaksanaan PPKM di beberapa wilayah ini. Mungkin singkat saja karena waktu kita sangat terbatas. Silakan Bapak Wayan. Tentu pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan para pihak yang telah dengan tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Dan di tahun 2021 ini sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri, dan juga sudah diterbitkan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 01/2021 mengenai pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pengendalian COVID-19. Kami berharap agar masyarakat dan para pihak dengan tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, bersabar, kemudian tekun, tidak mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan dari para pihak yang ingin masyarakat tidak tertib dalam protokol kesehatan melalui media sosial. Jangan sampai kita terpengaruh, karena hal tersebut akan sangat membahayakan dirinya sendiri, keluarga, maupun juga masyarakat di sekitarnya. Jadi pilihannya adalah ikutilah kebijakan pemerintah. Baik. Jalankan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Tadi ada rumusan yang sangat bagus waktu rapat dengan Bapak Menko Maritim: jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara ya Pak Wayan. Baik, terima kasih himbauannya, dan terima kasih juga untuk Mas Emil dan Ibu Dewi yang sudah bergabung dengan kami sore hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga PPKM ini dapat terimplementasi secara optimal. Baik pemirsa dan pendengar, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita sore hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wajib iman, wajib aman, wajib